Ajang balapan Formula E di Jakarta rencananya bakal digelar Juni 2020 mendatang meski di tengah pandemi. Hal itu sesuai instruksi Gubernur nomor 49 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021 sampai 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan pada 4 Agustus 2021. Sebelumnya, pelaksanaan Formula E ini sempat tertunda pada 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta justru sudah membayar 560 miliar rupiah sebagai komitmen fee untuk penyelenggaraan Formula E. Hingga kini, lintasan balap mobil listrik ini masih belum ditentukan, lantaran sebelumnya area Monas dipastikan batal dijadikan sirkuit. Kayak apa sih mobil balap Formula E ini? Kompetisi Formula E merupakan balapan mobil listrik pertama di dunia yang diciptakan oleh dua sahabat bernama Jean Todt dan Alejandro Agag. Keduanya ingin menciptakan ajang balap mobil yang lebih ramah lingkungan setelah ajang balap mobil F1 yang terkenal dengan pemborosan mesin, bensin, emisi, dan juga polusi udara. Balapan ini menjadikan jalanan perkotaan sebagai sirkuit. Seri perdana Formula E berlangsung pada September 2014 di sirkuit zona hijau Olimpiade Beijing, Cina. Formula E menggunakan teknologi baterai electric vehicle atau BEV. Sistem penggerak motor elektrik yang dikembangkan khusus untuk lintasan balap saja sehingga pengembangannya fokus pada performa. Dilansir dari laman resmi Formula E, secara penampilan, mobil Formula E memiliki desain mirip mobil F1 dengan konsep aerodinamis. Untuk dimensinya, Formula E Gen 2 yang dipakai pada kompetisi saat ini memiliki panjang sekitar 5,1 meter, lebar 1,7 meter, tinggi 1 meter, dan jarak antar roda atau wheelbase 3,1 meter. Mobil Formula E memiliki bobot sekitar 900 kg dan 385 kg bobot dari baterainya. Mobil ini memiliki dua mode berkendara, yakni Race Mode yang bisa memacu tenaga hingga 265 dk, serta Maximum Power yang bisa menghasilkan 335 dk. Uniknya di Formula E, pembalap bisa menggunakan Attack Mode untuk meningkatkan kecepatan di zona tertentu. Mobil Formula E sanggup mencapai kecepatan maksimum hingga 250 km per jam, serta bisa berakselerasi 0-100 km dalam waktu 2,8 detik. Meski kalah dalam kecepatan dan kekuatan, tetapi ada keunggulan utama dari Formula E yang tidak dimiliki mobil F1, yaitu terkait suara yang dikeluarkan dari mobil. Jadi, mobil-mobil yang berlaga di Formula E tidak menghasilkan suara yang bising sebagaimana F1. Mobil F1 yang tidak ramah lingkungan mengeluarkan bunyi hingga 134 desibel, sedangkan Formula E hanya 80 desibel. Ini berarti tingkat kebisingan yang dihasilkan Formula E masih di bawah kebisingan mesin pesawat di bandara yang sebesar 90 desibel. Adapun angka kebisingan yang melebihi 80 desibel akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan mendengar manusia. Akan tetapi, terdapat juga persamaan di antara mobil F1 dengan Formula E, yakni sama-sama memakai kokpit untuk satu orang atau berkursi tunggal dengan keadaan terbuka. Balapan Formula E berlangsung 45 menit ditambah 1 lap. Sebelumnya ada 2 sesi latihan dan kualifikasi. Perolehan poin Formula E juga menggunakan sistem yang ditetapkan FIA, yakni hanya 10 pembalap terdepan yang berhak atas poin. Pada seri perdana 2014 lalu, balapan Formula E menggunakan mobil Spark Renault SRT O1E yang memiliki keterbatasan teknologi baterai. Baterai yang digunakan tidak cukup untuk menyelesaikan satu kali perlombaan yang membuat para pembalap harus mengganti mobilnya di tengah perlombaan. Seiring berjalannya waktu, mobil Formula E terus dikembangkan, hingga mobil Spark SRT O5E atau yang biasa disebut Gen 2 digunakan. Sejak musim balap 2018 sampai 2019, yang membuat para pembalap tidak perlu mengganti mobilnya di tengah perlombaan.